Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Hidayatul Muflihah, NIM 2017-53098. Saya akan menjelaskan mengenai web bisnis, e-commerce, dan internet ekonomi. Studi kasus situs web OVO. Perusahaan penjual perlengkapan olahraga mengandalkan inovasi dan teknologi produksi mutakhir. Penjual melalui toko-toko olahraga, lokasi Selandia Baru, jauh dari target pasar US dan Kanada. Tujuan strategis menjadi pemimpin pasar dengan senantiasa memonitor kebutuhan konsumen. Strategi memasarkan produk eksperimental ke pasar global melalui situs webnya ovo.co.nz. Situs web OVO, solusi ovo.co.nz dirancang untuk membangun komunitas, menjual produk, dan pendukung R&D. Komunitas dibangun melalui forum-forum diskusi online, klub fans atlet-atlet yang disponsori, dan poster-poster online. Pemasaran didukung melalui menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan manfaat produk OVO melalui artikel-artikel, menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. R&D didukung melalui survei online, opini atlet tentang produk OVO, kelompok uji coba atau fokus. OVO berhasil dalam membangun komunitas online. Penjual online hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, tidak menyaingi agen penyalur. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik tentang produk OVO. Pelajaran dari ovo.co.nz. Perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui situs web. Situs web dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun untuk meningkatkan kepuasan konsumen pembelinya. Situs web OVO sangat sederhana tetapi terancang dengan baik, berisi antara lain hiburan yang mendorong konsumen berinteraksi dan selalu mencek situs, materi promosi untuk meningkatkan penjualan, menciptakan kesetiaan konsumen atau penggemar secara efektif. Membangun situs web. Klasifikasi situs web. Yang pertama, informasional, situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Interaktif, situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Attraktors, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Transaksional, situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Tahapan pembangunan situs web. Yang pertama, tentukan host web. 2. Membuat dan mendaftarkan nama domain. 3. Buat dan kelola isi konten. 4. Rancang situs web. 5. Bangun dan tes situs web. 6. Pasarkan dan promosikan situs web. Hosting situs web. Alternatif hosting web. Yang pertama, layanan store builder. Layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Layanan ISP hosting, layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Layanan web hosting, perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Mirror site, duplikat identik dari suatu situs web, tetapi secara fisik berada pada server web di negara atau benua lain. Co-location, server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan, ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Self-hosting, perusahaan memiliki sendiri perangkat keras lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Memilih layanan web hosting. Pertimbangkan yang pertama, ukuran mutu layanan SLA, persentase ketersediaan uptime, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas data saat ini, dukungan software, tools, keamanan, fasilitas layanan analisa lalu lintas data, layanan dukungan teknis, dan biaya-biaya. Pendaftaran nama domain. Nama domain adalah alamat server di internet. Domain name registrar,
perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Memilih nama domain yang baik. Yang pertama, mudah diingat, mudah dieja, hindari nomor dan karakter khusus, sependek tetapi sepantas mungkin. Fleksibel, pertimbangan kebutuhan masa depan, gunakan nama lain untuk produk-produk, hindari merek dagang perusahaan lain, cek nama yang telah dipakai perusahaan-perusahaan pesaing. Pengelolaan konten. Konten berisikan teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web. Komoditi konten, informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium konten adalah konten yang tidak tersedia di situs lain. Promosional konten, cross-selling, menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Upselling, menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pembuatan konten. Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia, scanning, dan sebagainya. Mengevaluasi nilai kelayakan materi-materi baru yang akan ditambahkan. Rencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya. Menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misalnya melalui review, komentar, dan sebagainya. Membeli konten. Konten dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung dan tidak kembali. Personalia konten. Penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi individual pengunjung. Distribusi konten melalui e-newsletter. E-newsletter merupakan sekumpulan artikel-artikel singkat, informatif, yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. Penulisan konten yang efektif. Teks harus dapat dibaca secara sepintas, scanning, tanggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil masing-masing dengan subjudul heading. Usahakan untuk menarik perhatian pembaca pada bagian awal tulisan atau awal segmen. Tulis teks dengan nada dan bahasa yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Konsistensi konten situs dapat diciptakan dengan menerapkan suatu paduan format penulisan. Sediakan versi PDF dari material jika perlu untuk memudahkan download dan printing. Buat link yang menarik bagi pembaca untuk mengklik. Link-link ke situs lain dapat memberikan tambahan konten yang berguna bagi pengunjung. Buang materi yang tidak dianggap bermanfaat oleh pengunjung. Manajemen konten. Proses penambahan revisi dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualitas, akurasi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Content Management Software (CMS) memudahkan staf non-teknis untuk membuat, mengedit, dan menghapus konten di situs web perusahaan. Panduan membeli CMS. Pertama, lakukan analisa kebutuhan dengan seksama. 2. Dokumentasikan kebutuhan dan diskusikan dengan setidak-tidaknya dengan 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Uji coba dengan CMS yang memiliki versi demo atau trial atau versi pemula. Evaluasi hasilnya setelah 30 hari pemakaian atau secara periodik. Tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web yang pertama terdapat navigasi, konsistensi, waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan security, skalabilitas atau kapasitas beban, dan kontrol mutu. Arsitektur informasi situs. Bagaimana situs dan halaman-halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Macam struktur situs, hierarkis atau hierarkikal, melingkar, sirkular, dan linear. Contoh simple hierarkikal website struktur.
Berikut adalah contoh simpel dari struktur website linear. Rancangan homepage atau halaman muka sangat penting. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Linking merupakan akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage, biasanya melalui search engine, Google, dan sebagainya, atau link eksternal, iklan, dan lain-lain. Organisasi dan penamaan file untuk memudahkan browsing dan pencarian. Tempatkan konten paling penting di awal halaman. Batasi panjang halaman. Sederhanakan tata letak halaman. Usahakan agar konten utama mudah dicari. Tampilkan produk dari berbagai perspektif atau kategori. Ikuti prinsip-prinsip umum penulisan yang baik. Berikut adalah contoh grid layout dari webpage. Fasilitas navigasi situs. Fitur-fitur yang memudahkan pengunjung mencari informasi yang dibutuhkannya dengan cepat dan mudah. Fasilitas navigasi paling sederhana adalah navigation bar di ujung atas dan bawah tiap halaman. Berikut contoh umum dari navigasi bar. Ada home, product, support, community, guide tour, dan about us. Saran-saran lain untuk merancang navigasi situs yang berhasil, batasi jumlah item dalam list dan menu. Jangan menggantungkan sepenuhnya pada image grafis untuk navigasi. Homepage harus mudah ditemukan. Integrasikan fasilitas navigasi dengan konten. Hindari frame jika memungkinkan. Ikuti prinsip-prinsip umum kemudahan akses. Konsistensi. Yang pertama, konsistensi look and feel. Elemen tampilan yang secara visual membedakan situs dari situs-situs lain, termasuk tata letak, font, warna, grafik, dan fasilitas navigasi. Konsistensi komponen halaman lain, logo perusahaan, alamat kontak, email, nomor telepon, dan sebagainya. Judul halaman atau deskripsi ringkas. Konsistensi tampilan antar browser. Kecepatan respon. Kecepatan hampir selalu berada di urutan teratas pada daftar-daftar kriteria terpenting rancangan situs. Waktu download yang lama umumnya disebabkan karena gambar atau grafik, animasi, dan lain sebagainya yang besar, atau gambar-gambar kecil tetapi banyak pada satu halaman web. Kecepatan respon, aturan 12 detik. Semua komponen halaman web harus tampil dalam 12 detik atau kurang. Aturan 4 detik. Sesuatu apapun harus tampil di layar browser dalam waktu 4 detik atau kurang. Aturan warna dan grafik disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran. Menggunakan warna-warna standar disupport banyak browser. Ikuti standar-standar pemilihan warna. Gunakan warna-warna yang saling berkomplement. Tentukan warna latar belakang. Gunakan fitur-fitur yang host bandwidth secara selektif hanya jika penting. Menggunakan tag ALT untuk grafik. Hindari fitur yang dapat mengganggu konsentrasi atau kenyamanan membaca. Quality Assurance (QA). Pastikan bahwa situs web telah diuji dengan benar sebelum dibuka untuk umum. Pemilik situs harus sering mentes sendiri semua fitur-fitur situs, terutama link dan script. Pastikan bahwa kecepatan respon tetap stabil sesuai harapan secara operasional. Kecepatan respon dimonitor secara teratur. Quality Assurance (QA) rancangan harus memperhatikan faktor kemudahan pemeliharaan. Siapa yang melakukan? Staf internal, kontraktor luar, atau kombinasi keduanya. Perusahaan membangun sendiri situs webnya karena memanfaatkan keahlian sendiri, ingin mengembangkan keahlian itu sendiri, melindungi kerahasiaan teknologi perusahaan, dan meningkatkan pengawasan serta daya tanggap terhadap kebutuhan. Pengembangan atau pemeliharaan situs web oleh perusahaan lain atau kontraktor dengan alasan kecepatan implementasi (time to market) bukan kompetensi inti perusahaan, membutuhkan keahlian khusus. Pengembangan atau pemeliharaan situs web bersama staf internal dan pihak luar. Kelemahannya adalah tambahan biaya atau overhead untuk manajemen kontrak dan koordinasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.